Apa itu bos batu? Ya, bos batu. Dan pernah enggak kamu punya bos di tempat kerja yang sangat batu? Artinya sama sekali tidak bisa mendengarkan pendapat orang lain. Kalaupun mendengarkan hanya sebatas formalitas saja. Dia akan menjawab ya, tetapi pada ujungnya atau akhirnya pendapat atau saran dari apa yang kamu sampaikan itu berbeda atau berubah hasil akhirnya. Loh, ketika kita diskusikan begini, kenapa ujung keputusannya sama sekali berbeda? Apa yang kamu sarankan, apa yang kamu sampaikan pada bos kamu tidak didengar sama sekali. Dan semua keputusan dari bos kamu terkesan subjektif dari sudut pandang dia saja, walaupun mungkin menurut kita itu tidak masuk akal sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet di channel Pak Direktur Rumah Sakit. Nah, kita akan membahas di video ini apa itu bos batu dan bagaimana meresponnya. Secara keilmuan ada yang dinamakan dengan bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Apa itu? Itu adalah cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan berdasarkan satisfies. Satisfies kalau kita buka di Google, kita googling artinya adalah usaha ataupun semua tindakan kita berdasarkan satisfactory atau kepuasan pribadi. Jadi memang bounded rationality ini adalah proses mengambil keputusan dari seorang manusia yang didasarkan kepada kepuasan pribadi. Jadi bukan berdasarkan optimal atau solusi terbaik dari sebuah keputusan ini, tetapi lebih ke arah berdasarkan kepuasan pribadi si pengambil keputusan. Dan ini memang ada di keilmuannya, yaitu bounded rationality. Nah, jika sudah sampai ke tahap ini pun bisa dipakai untuk si anak buah atau kepada si lawan dari si pengambil keputusannya ini. Jadi memang pada dasarnya ketika kita ngambil keputusan atau seorang manusia mengambil keputusan, ya memang bisa sangat subjektif sekali berdasarkan pengalaman pribadinya dia, berdasarkan sudut pandangnya dia, cara melihat sebuah masalah, cara melihat bagaimana solusinya. Ketika subjektif seperti ini ya kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Menurut saya A, menurut kamu B, hitam atau putih, atau jadinya malah abu-abu. Kemudian sudut pandang perspektif dari si bos batu ini itu pastinya berseberangan dengan apa yang anak buahnya pahami. Makanya kenapa bisa dibilang bos batu. Dari sudut pandang bos kamu benar, dari sudut pandang kamu itu salah, dan ini tidak bertemu. Bagaimana meresponnya? Meresponnya kita lihat dulu perspektif apa yang dipakai oleh bos batu kami ini. Apakah modelnya liberal atau cenderung kepada kebebasan, longgar, fleksibel, atau konservatif. Jadi memang sangat menjaga sekali apa yang menurut dia pahami itu sebuah hati-hatian. Jadi sebuah kehati-hatian. Hati-hati sekali dalam mengambil keputusan. Ya tentu saja liberal dengan konservatif ini berseberangan. Jadi yang satu inginnya cepat geraknya, tek. Yang satunya hati-hati. Jadi harus sesuai, tepat guna, prepare, persiapan, technical meeting, laporan, TOR, dan sebagainya. Ini sangat berseberangan, tapi apakah bisa dipadukan? Bisa. Tetapi umumnya ketika saya menjumpai selama ini, mereka akan lebih berdasar kepada salah satunya saja, antara lebih liberal atau lebih konservatif. Nah, kita meresponnya bagaimana dengan kondisi seperti ini? Ya tentu saja ketika kita menjadi bawahan atau anak buah, mau tidak mau harus mengikuti. Karena kita butuh salary di situ kan, kita butuh revenue atau gaji di sana. Tetapi jika kamu adalah bosnya, maka mungkin cara komunikasi terbaik untuk memahamkan. Either mereka akan menerima atau tidak, itu urusan anak buah. Itu pun bisa dijadikan sebuah sanggahan ketika memang cara berkomunikasi kita itu berbeda juga dengan bagaimana cara mereka menangkap. Kita sebagai anak buah, balik lagi di sini, pilihannya cuma satu. Kamu bisa menerima, mengalahkan egomu, menekan egomu untuk dapat mencoba memahami bagaimana bosmu berpikir. Karena mau tidak mau bergaining di sini kamu tidak sejajar. Ingat, kita sebagai anak buah itu tidak sejajar dengan bos. Kalau sejajar, kamu menjadi bos untuk dirimu sendiri.
karena yang mengeluarkan uang untuk membayar kamu adalah bos kamu. Jadi percuma nggerutu atau di belakang ngomong bla 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 yang tidak baik kepada bosmu, ujung-ujungnya kamu menerima gaji bulanan. Kalau tidak resign di sana, ya seperti benalu saja. Jadi memang keputusannya hanya kamu bisa menurunkan egomu untuk dapat memahami itu. Jika memang sama sekali stuck atau tidak bisa nyambung sama sekali, optionmu hanya keluar atau pindah, cari tempat kerja yang mungkin sesuai nyaman dengan karaktermu, kalaupun kamu dapat menemukannya. Karena setiap tempat kerja tentu saja ada tantangan atau challenge-nya sendiri-sendiri. Jadi memang pada dasarnya bos batu itu bukan sesuatu yang jelek, karena sudut pandangnya berbeda dengan kita. Tetapi kita harus bisa membuat ego kita itu turun. Kalau kamu memang sebegitu benarnya, kamu buat perusahaanmu sendiri dan kamu meng-hire anak buahmu sendiri, dan pakailah model cara berpikirmu di sana. Tidak perlu ngumpat atau memaki, mencaci maki di belakang bos batumu itu. Itu pilihan terbaiknya, win-win solution, agar tidak setiap hari kamu mungkin makan hati, kamu berpendapat ditolak, kamu mempunyai program tidak diterima, kemudian keputusan-keputusan bosmu dirasa tidak benar, salah, dan sebagainya. Mungkin itu di video kali ini, semoga bisa memberikan masukan ataupun saran. Terima kasih.